Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurimani dari kelas TI 3A. Video ini saya buat sebagai pengganti nilai UAS untuk mata kuliah teknik supervisi. Materi yang akan saya presentasikan adalah tentang use case diagram. Nah, pembahasan pada materi use case diagram, yang pertama ada pengertian use case, yang kedua use case diagram, dan yang ketiga ada relasi dalam use case. Yang pertama, pengertian use case. Jadi pengertian use case adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem operasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor, inisiator dari interaksi sistem itu sendiri, dengan sistem yang ada. Sebuah use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Nah, sejak tahun 1992, dengan adanya pengembang UML, yaitu Jacob et al., menjadikan use case sebagai model utama atau yang dibutuhkan sebagai requirement model pada UML. Selanjutnya ada manfaat use case. Manfaat use case yang pertama digunakan untuk berkomunikasi dengan user dan domain expert. Yang kedua, memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement atau kebutuhan dari sistem. Yang ketiga, digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Manfaat yang keempat yaitu interface yang harus dimiliki sistem, dan manfaat yang terakhir digunakan untuk verifikasi. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik dari use case yang pertama, use case merupakan interaksi atau dialog antara sistem dengan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Karakteristik yang kedua, use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Jadi use case itu harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Yang ketiga, use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tingkatan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. Dan karakteristik yang terakhir adalah use case class memiliki objek use case yang disebut dengan skenario. Skenario ini menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. Selanjutnya, komponen use case diagram. Nah, komponen dari use case diagram itu ada 3, yaitu yang pertama ada sistem, yang kedua aktor, dan yang ketiga use case. Nah, untuk pengertian sendiri, sistem itu menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya di luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan dari dalam sistem itu sendiri. Nah, yang kedua ada aktor. Aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Aktor ini bisa merupakan manusia, sistem, atau mungkin device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Nah, yang ketiga use case. Komponen yang terakhir adalah use case. Use case itu sendiri merupakan gambaran fungsional dari sebuah sistem. Dengan demikian, antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut menjadi akan lebih mengerti dan paham mengenai fungsi yang tengah dibangun. Nah, yang ketiga itu ada penjelasan mengenai materi dari relasi di dalam use case. Nah, relasi di dalam use case ada 4, yaitu association, generalization, dependency, dan aggregation. Nah, untuk penjelasan sendiri penjelasannya itu yang pertama, association. Association itu menghubungkan link antar elemen. Jadi link-link antar elemen itu nanti menjadi saling terhubung. Yang kedua ada generalization. Generalization itu
bisa dikatakan sebuah elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain. Nah, jadi itu elemen itu menjadi spesialisasi terhadap dari elemen-elemen yang lain. Yang ketiga ada dependensi. Dependensi pengertiannya adalah sebuah elemen yang bergantung kepada beberapa cara elemen lainnya. Jadi elemen ini tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi elemen ini tuh harus bergantung dengan beberapa cara dari elemen yang lainnya. Nah, kemudian relasi yang terakhir adalah aggregation. Jadi, untuk pengertian aggregation merupakan bentuk association yang dimana sebuah elemen ini berisi elemen lainnya. Jadi satu elemen ini terdiri dari beberapa elemen lainnya juga. Yaitu membahas mengenai simbol use case, meliputi extern, include, dan generalisasi. Sebenarnya simbol use case itu bukan cuma ini ya, ada yang lain. Cuma dalam presentasi kali ini yang saya akan jelaskan adalah mengenai yang simbol extern, include, dan generalisasi. Yang pertama extern, simbolnya seperti ini ya. Ada buka kurung tutup 2 kali, terus X, kemudian extern, lalu kurung tutup 2 kali. Nah, dari contoh tersebut dijelaskan bahwa use case validasi user itu merupakan use case yang ditambahkan, di mana use case ini dapat berdiri sendiri. Use case ini tuh dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan atau validasi di jari. Pada contoh di atas, setelah pengguna melakukan validasi user, pengguna dapat mengembangkannya. Opsional ya, bisa mengembangkan dengan validasi sidik jari atau tidak. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu seperti gambar yang ini ya. Untuk penjelasannya, use case untuk membuka rekening merupakan use case membuka rekening merupakan use case yang ditambahkan, sehingga use case ini dapat berdiri sendiri, sedangkan use case buka deposito dan buat kartu kredit merupakan use case tambahan yang berasal dari use case buka rekening ini. Nah, pada contoh di atas, setelah pengguna melakukan proses buka rekening ya, setelah melakukan proses buka rekening, pengguna dapat mengembangkannya atau melanjutkan. Ini bisa opsional ya, mau dikembangkan atau tidak, dengan membuka deposito atau membuat kartu kredit. Nah, yang selanjutnya simbol yang kedua yaitu include. Untuk penjelasannya seperti ini. Pada gambar di atas, use case login, ini kan merupakan use case login ya. Use case login merupakan syarat atau yang selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankan use case mengelola anggota dan mengelola peminjaman. Intinya, perbedaan mendasar dari use case extern dan include itu, use case extern digunakan untuk mengembangkan sebuah use case atau use case intinya. Nah, misalnya setelah melakukan buka rekening, tadi selanjutnya bisa melakukan apa lagi, di mana data hubungan extern arah panah mengarah pada use case inti. Jadi arah panah dari extern itu mengarahnya ke use case inti. Nah, sedangkan use case include digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah use case memiliki sebuah syarat agar syarat atau ketentuan sebelum bisa dijalankan. Nah, misalnya saat kita mengelola anggota ya, ini, maka kita diwajibkan harus login terlebih dahulu. Pada hubungan include, arah panah mengarah pada use case tambahan atau use case yang dipakai atau dibutuhkan untuk seperti itu. Terus yang terakhir adalah
simbol use case-nya yaitu generalisasi. Nah, untuk simbol use case generalisasi ini penjelasannya seperti ini. Gambar di atas ini merupakan use case mengelola pustaka. Nah, nama lain dari use case generalisasi bisa juga disebut sebagai umum, use case umum. Nah, ketika use case mencari pustaka, melihat pustaka, menghapus pustaka, kemudian mengubah pustaka dan memasukkan pustaka, merupakan use case yang spesialisasi atau khusus. Jadi ini tuh use case generalisasinya tuh ini mengelola pustaka. Nah, mengelola pustaka memiliki use case spesialisasinya yaitu mencari pustaka, melihat pustaka, menghapus pustaka, mengubah pustaka, dan memasukkan pustaka. Nah, hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan inheritance baik aktor maupun use case. Pada hubungan generalisasi ini ya, arah panahnya itu mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya atau umumnya. Tadi kan use case generalisasinya mengelola data pustaka, maka semua arah panahnya mengarah ke use case mengelola pustaka. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.